Bubat. Waktunya dibatasi Bubat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah SWT. Selamat salam pada Rasulullah SAW. Yang saya hormati Bubat selaku moderator juga senior di PKBI maupun di lingkungan perjuangan perempuan, dan juga tokoh-tokoh perempuan yang hebat, Bu Samsidah, kemudian ada Bu Amrina, tidak asing lagi dengan kita di Aceh khususnya dan bahkan di Indonesia, kerja-kerja untuk perjuangan ya, asistensi hak-hak untuk membela hak-hak perempuan dan masyarakat rentan. Dan yang kami muliakan, kami banggakan para peserta ataupun juga kawan-kawan yang hadir berpartisipasi hari ini. Ada Pak Iksan nih yang saya lihat di depan, Pak Munawar dari KBI, Pak Agus, ya, kawan-kawan Angga dari Serikat Pekerja, ibu-ibu, ya, ibu-ibu perempuan yang tangguh, kawan-kawan perempuan ingin tahu bagaimana kondisi hari ini, sehingga ingin belajar, ingin sharing juga dengan kita. Mudah-mudahan pertemuan hari ini yang di UCC bersama PKBI lakukan hari ini bisa ada manfaat dan menjadi kampanye ya buat teman-teman di grassroots, karena itu penting. Kita bicara soal masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagaimana pekerja secara umum dan khususnya lagi perempuan bisa lebih berproduksi dan lebih bermartabat gitu. Ini mungkin karena masih lelah juga ya, masih lelah, baru tiba juga saya dari daerah, di kondisinya nggak begitu semangat. Biasanya kalau aktivis buruh ini ya itu udah ini kan. Ini rupanya bukan saya aja, Bu Samsidah juga karena memang rutinitas. Kalau nggak di luar Aceh, ada di Aceh, tapi ada di Banda, bukan di Banda Aceh juga, keliling juga. Apalagi Bu Amrina kan, dipanggil ke Jakarta, pulang lagi, dibisikin lagi di sana, tolong diamankan, jangan sampai kawan-kawan perempuan menjadi resisten, coba disampaikan. Karena pemerintah juga menitipkan, gitu ya, menitipkan bagaimana rencana-rencana sebuah rancangan-rancangan yang ada ini bisa berjalan dengan baik. Yaitu karena tugas-tugasnya. Kalau Bu Ubat tadi sampaikan di awal mengenai saudara kita Dita Sari sebagai aktivis, saya ingin sampaikan bicara idealisme ini beda. Contohnya Bu Amrina tadi bicara, saya berbicara soal pemerintah. Jiwa aktivisnya yang muncul sebenarnya. Kan? Itu menunjukkan idealisme nggak akan berubah. Tapi kalau yang di sana tadi sebagai aktivis perempuan ketika bicara omnibus law, dia bukan berarti kita anti ataupun dia menolak untuk kita menganggap dia salah, tapi pemikirannya sudah berbeda. Dia tidak mengkaji apa yang disampaikan dari Bu Samsidah. Sebetulnya saya pun juga nggak perlu banyak bicara lagi, karena memang yang ingin saya sampaikan, Bu Samsidah itu aktivis buruh banget gitu kalau bahasa di Jakarta ya. Jadi memang sudah, iya, mengaku juga sebagai pekerja buruh karena memang menerima upah ya, ataupun memang mengalami bagaimana bekerja menerima perintah. Jadi memang begitulah jiwa aktivis buruh, khususnya kaum perempuan, menyuarakan kondisi-kondisi masalah-masalah yang dihadapi, baik yang sekarang menjadi isu hangat maupun juga persoalan-persoalan umum yang menjadi hak normatif. Nah, itulah suara-suara yang disampaikan. Jadi memang saya pun juga jadinya seperti peserta mencatat apa yang disampaikan Bu Samsidah. Nah, itu semua yang kita bicarakan sehari-hari. Dan disampaikan Bu Amrina juga mengenai peran negara, kemudian juga pemberdayaan gender, menjadi rancangan terarah pemerintah dalam SDGs. Kalau bicara SDGs saja udah kita harus sepakat nih. Bu Samsidah, Bu Amrina bicara tadi sudah bicaranya kita omnibus law ini pengaruhnya atau dampaknya sudah tidak baik ataupun tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi, keadilan sosial, itu tidak mengarah ke sana. Jadi kalau bisa bicara gagasan juridis, filosofis, dan sosiologisnya memang sudah melenceng.
Ya, sehingga buruh, aktivis buruh menganggap ini sebuah keinginan para pihak yang hanya ingin mencapai apa yang mereka maksud, seperti misalnya iklim investasi, tapi itu kedoknya, tapi dalam pelaksanaannya tapi ada yang direduksi hak-hak pekerja. Jadi sebagai aktivis buruh, sebagai juga kawan-kawan yang peduli dengan dunia tenaga kerja, saya perkenalkan saya Habibie, seperti disampaikan Bapak tadi, sudah bekerja di TUCC, dengan TUCC yang sebelah sana 15 tahun misalnya sejak Januari 2005. Hadir TUCC di Aceh seperti CSU juga yang lainnya untuk pendampingan, pemberdayaan, ya, khususnya konsentrasi kita di pekerja buruh atau serikat buruh. Pendampingannya melalui pendidikan, juga advokasi baik itu masalah buruh di tempat kerja ataupun advokasi kebijakan pemerintah yang ada. Tentu kita melakukan perjuangan untuk perbaikan kehidupan yang lebih baik, yang layak, ya, sesuai dengan undang-undang juga, Undang-Undang 2003 tentang ketenaga kerjaan, Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh. Dan hari ini dalam konteks International Women's Day juga, ya, PKBI bersama TUCC mengajak kawan-kawan perempuan, mari kita bersuara, menyampaikan pandangan dan pendapat kita, harapan kita supaya perempuan yang merupakan bagian dari pilar bangsa ini tidak hanya diam saja melihat kondisi ini. Sehingga tadi Bu Amrina mengatakan mana suara perempuan, bertanya-tanya akhirnya suara perempuan itu mana. Persoalannya artinya kemarahan ada ya, betul kemarahan tapi pribadi kan ya, secara pribadi ini kemarahan suara perempuan kemana ya? Ini kalau bicara hak-hak kita sudah dirampas, terus kita mau ngapain, gitu kan? Makanya TUCC juga dan aliansi pekerja buruh di Aceh melakukan perjuangan bersama dalam International Women's Day. Kemudian banyak masalah-masalah sehingga dalam kegiatan kita hari ini bicara potensi tercaburnya hak-hak reproduktif bagi perempuan, ya, ini sangat penting bagi kami dan mudah-mudahan juga sama persepsinya dari kawan-kawan sekalian. Yang ingin saya sampaikan juga mengenai bagaimana perlindungan dan pemenuhan yang jadi kewajiban bagi negara. Tadi sudah disinggung juga banyak oleh Mas Sidar, dari 79 undang-undang mau efektifkan menjadi satu undang-undang yang tebal itu 2000 halaman. Kira-kira 2000 halaman berapa tebal ya? 1.100 berapa? Tapi kemarin dari jam 6 jam yang lalu berita di media malah 2000 halaman. Jadi mungkin itu sebelum dikurangi ya. 2000 halaman itu tebalnya kemana ya kira-kira ya? Segini ada lebih ya tebalnya. Apa buku itu jadi satu tebal begitu atau dibagi? Saya nggak tahu juga itu. Biasanya di pemerintah seperti apa kalau ada satu undang-undang yang digabungkan dari undang-undang lain, terus dia dipisahkan bukunya atau sama? Dari 11 klaster ada berbagai pertanahan, perpajakan, lingkungan, tadi kata Bu Samsidar ada perkebunan dan sebagainya. Tapi termasuk di dalamnya masalah hak reproduksi, ataupun kalau kita sebutnya masalah buruh, masalah tenaga kerja, di mana ada aturan-aturan baru yang akan menggantikan yang sudah ada. Permasalahannya sekarang negara kita apakah punya masalah dengan Undang-Undang 13 2003? Kalau disampaikan tidak relevan kemudian mau diganti, kenapa ya persoalan korupsi itu yang menjadi masalah itu bukan tidak ya, tapi itu yang harusnya menjadi perhatian secara serius. Dan kita juga tidak anti investasi, namun regulasi yang penting dari diperhatikan pemerintah dari konsentrasinya bagaimana bisa memberikan tadi perlindungan, kesejahteraan atau dampak yang positif yang baik, multi efek player buat semua pihak, juga kaum perempuan. Di Aceh itu dulu pernah ada Pergub 49 tahun 2016. Bu Amrina masih tahu, Bu Bat juga saya rasa waktu masih di P3 total ya. Harusnya tahu bukan tidak Pergub 949. Nggak tahu ya. Kawan-kawan ada tahu nggak yang di sini? Pergub 49 2016 di Aceh. Tahu. Tahu. Tentang
cuti hamil. Cuti hamil Asia eksklusif itu terbaik nomor 6 di dunia setelah Inggris. Cuti hamil melahirkan 6 bulan. Negara Eropa itu diadopsi oleh Dr. Zaini, dan kita bersama atas nama pekerja buruh ikut andil dalam menyuarakan soal itu. Tapi bagaimana regulasi kita, cara regulasi tadi yang sudah ada yang dijalankan efektif. Itu penyerahan pertamanya bagi pekerja perempuan, kan laki-laki nggak dapat kan? Hanya dapat 2 minggu sebagai suami, bukan sebagai pacar. Ya, sebagai suami dapat. Ini mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang memang ada masuk unsur pelecehan bicara ataupun ini, minta maaf. Ditegur aja kamu. Jadi kalau mendapat hak itu perempuan, ibu sebagai ibu ya, seperti waktu dia sudah melahirkan 6 bulan. Dan ibu yang waktu itu di rumah sakit ibu dan anak yang mendapatkan pertama diberikan semacam sertifikat ataupun surat cuti pertama. Kemudian nggak jalan. Nah perempuan yang lain, ibu-ibu itu nggak bersuara. Bahkan tahu nggak? Bukan survei dan riset secara khusus, tapi kita diskusi dengan beberapa perempuan. Banyak perempuan yang takut juga mengambil 6 bulan, Bu. Takut kalau dia punya jabatannya harus diganti. Atau takut yang paling logis, TC-nya nggak dapat. Memang manusiawi hal yang logis saja, tapi untuk ketahanan, untuk pemenuhan, untuk kualitas perempuan, untuk anaknya, masa depannya itu justru diabaikan oleh perempuan itu sendiri. Ini bukan menyudutkan perempuan, tapi membuka pikiran kita bahwa ada hal-hal yang kita diam, kita lupakan. Nah ini kita selalu suarakan ini dalam aksi-aksi kampanye buruh, kita selalu suarakan cuti 6 bulan bagi pekerja perempuan dan 2 minggu bagi laki-laki, dan sudah ada bentuknya peraturan gubernur ini. Kalau nggak dikawal, ya terus nggak berjalan lagi, tidak optimal lagi. Sama seperti upah minimum provinsi yang disampaikan Bu Sam juga. Itu kalau tidak pekerja buruh menyuarakan atau mengkawal, pergubnya mungkin tetap keluar karena memang sudah setahunan dia akan dibahas. Tapi mengenai penetapan upahnya, angkanya dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tertentu, bisa saja turun ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan yang lain kondisi hari ini. Itu persoalan di kita. Kemudian sebagai rancangan pembangunan terarah, Bu Amrina tadi, makanya peran pemerintah sangat penting. Kalau disebut negara tidak konsisten, nah ini pemerintah sendiri melakukan nggak konsisten. Bagaimana rancangan pembangunan sustainable development goals? Tujuan rancangan itu tidak ada prinsipnya no one left behind ya. Ini nggak ada seorang pun yang tertinggal di belakang. Ini kalau begini soal omnibus law, kembali pada konteks omnibus law, kalau cuti haid dihilangkan, udah mundur satu lah kan? Satu aja kita bicara. Cuti haid dihilangkan, udah mundur. Orang lain 6 bulan cutinya, belum ada cuti musim panas, musim dingin, musim durian, musim rambutan, macam-macam ya di negara Eropa sana. Nah, pergilah ke Eropa sana. Kita bicaranya, saya belajar ada diskusi kesempatan ke sana di Turin, di markasnya ILO itu untuk belajar tentang employment policy, kebijakan ketenagakerjaan. Mereka sedang bicara informal di formal. Di orang-orang kerja informal itu mendapat perhatian sama dengan informal. Dan kita berjuang di sini. Contoh BPJS, lainnya BPJS. Undang-Undang 40 2004 SDS-nya menjadi Undang-Undang BPJS. Ya, tahun 2011. Sekarang hari ini tahu nggak? Iuran BPJS nggak ada yang naik. Nah, siapa yang bersuara? Kita kalau pekerja buruh semua. Yang memperjuangkan terus konsisten. Negara nggak konsisten, kita yang konsisten untuk terus memperjuangkan. Omnibus Law, siapa yang pertama menyuarakan? Kaum buruh yang menyuarakan. Sampai ada nama Cilaka itu teman saya dari Kalimantan, yang Cilaka, yang membesarkan nama itu sampai kita bicarakan di sana. Dan besok minggu depan saya juga bukan di grup. Dan minggu depan saya juga akan diskusi dengan kawan-kawan koalisi buruh sawit ke DPR RI Komisi 9 juga soal perkebunan, kawan-kawan pekerja buruh, soal omnibus law juga. Jadi ini bicara konsistensi penting sekali pemerintah negara hadir supaya kalau tadi indeks pemberdayaan gender itu sekarang ini turun gitu ya. Sekarang lumayan, tapi khawatir kita turun. Sekarang perlindungannya kan menurun.
cuti haid tadi kalau satu hal saja sudah menghilangkan hak pekerja perempuan, itu sudah kemunduran. Belum lagi kalau bekerja bukan harian atau yang tadinya bulanan, terus dibayar harian, bahkan jam-jaman. Kalau saya nggak saya balik ke atas. Kalau tadinya bulanan, sekarang jadi bulan-bulanan. Jadi bulan-bulanan ya. Kalau subsidi di turun ke bawah, yang bulanan, harian, bahkan jam-jaman saya lagi ke atas. Kalau tadinya kita dibayar bulanan, sekarang jadi bulan-bulanan. Tahu nggak kawan-kawan kemarin aksi demo di Aceh Barat, teman-teman pekerja buruh laki-laki dan perempuan, aksi mogok kerja karena upah belum dibayar 3 bulan. Nah itu juga bagian dari bulan-bulanan. Jadi bulan-bulanan. Nah kawan-kawan kan yang sekarang mungkin masih studi atau yang sudah bekerja, ini kan merasakan langsung kondisi hari ini. Upah minimum provinsi Aceh tahu Pak berapa? Saya yakin Bu Pat sama Bu Asmi Aminah nggak tahu, Abrina nggak tahu juga nih sambil 31. Nah, karena kayak gitu ya, pemenuhan kebutuhan hak perempuan ini bagaimana? Ibu-ibu yang menghitung kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau upah minimum provinsi Aceh tahun 2020 3.165.000 031 ada desimalnya ya, ya. 31. Kalau 3.200.000 itu upah minimum kota Banda Aceh. Nah, jadi kalau tadi bicara UMP, UMK harusnya nggak sama kata Bu Samsidan, namanya survei KHR, kebutuhan hidup layak. Ada daun pengupahan. Melakukan survei kajian berapa upah minimum yang layak di tempat kita kerja. Yang ada sekarang ini di Aceh upah minimum provinsi, kemudian Banda Aceh UMK, dan Aceh Tamiang UMK juga upah minimum kabupaten. Nah, di Tamiang itu 3.200.000 rupiah, lebih sedikit. Jadi berarti biaya hidup Aceh Tamiang dan Banda Aceh imbang-imbang. Padahal dia untung perbatasan Sumatera Utara. Mungkin sembakonya sedikit murah, biaya hidup yang lain mahal. Nah kita nggak tahu. Itu ada survei, ada dewan pengupahannya di sana. Dan ke depan ada di Aceh Barat dan Nagan Raya juga, supaya menyeimbangi kebutuhan hidup yang layak. Nah, capaiannya itu, goalsnya untuk mencapai kehidupan yang layak, tentu ada penetapan upah sesuai inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Masih ada waktu ya. Jadi suara perempuan dan pengakuan untuk kebutuhan ini maka perlu ada regulatornya dari pemerintah, dan ini menjadi tantangan bagi perempuan terhadap hak-hak yang ingin kita perjuangkan dan kita pertahankan juga. Kemudian perlindungan dan kemungkinan hal terburuk ya, tentu hak reproduksi ini kan perlu ada perlindungan dan preventif, upaya mitigasi ataupun preventif dari kemungkinan hal-hal buruk. Nah kalau bekerja 5 hari kerja itu di IOM tadi Bu ya, contoh ya, itu kalau di undang-undang, nah sekarang Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan yang dihitung tuh 40 jam dalam 1 minggu. Boleh 8 jam sehari, boleh 7 jam 1 hari. Kalau 7 jam 1 hari berarti bekerja 6 hari. Tapi kalau bekerja 8 jam, ya hanya 5 hari kerja. Nah sekarang bekerja lebih dari itu dibayar lembur tidak, itu jadi masalah. Kemudian perempuan bekerja sampai malam hari diantar dan dijamin tidak perlindungan asusila terhadap asusila. Ada aturannya, termasuk ekstra budi kalau di perusahaan-perusahaan yang bekerja sampai shift malam. Nah ini yang penting kita bicarakan juga. Kalau ini bicara outsourcing, alih daya, semuanya dialih-alihkan ya, untuk menjadi alih daya di outsourcing. Jadi teman-teman di perhotelan ada teman-teman ketua serikat pekerja hotel Hermes, satu-satunya hotel bintang 5 di Aceh, bukan di mana Aceh ya, di Aceh. Nah dia beliau ini ada Bro Angga. Nah itu mereka di sana banyak yang statusnya daily workers, pekerja harian. Kalau di perkebunan namanya buruh harian lepas, buruh harian lepas. Jadi dia anggap tidak ada status. Padahal dalam undang-undang hanya ada 2 perjanjian kerja, PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu yang kontrak, dan satu lagi PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau tetap. Tapi muncullah honor, kontrak dan sebagainya. Kan? Ini bentuk tidak konsistennya pemerintah. Mohon maaf Bu Aminah, di lingkungan pemerintah masih ada gaji atau ya gaji lah, pendapatan dari seorang pekerja kontrak atau honor di bawah upah minimum. Yang buat aturan upah minimum pemerintah, nggak konsisten. Gimana nih soal
ininya bagaimana lagi yang buruh harian lepas, PDW dan sebagainya yang tidak mendapat perhatian pengawasan tenaga kerja, sehingga mereka mendapatkan upah tidak layak. Ada nggak Bu? Ada sekarang guru-guru TK SD yang dibayar hanya 300.000 rupiah per bulan, 400.000 rupiah per bulan. Ya tanya aja sama kawan-kawan saudara, atau bisa jadi orang tua kita sendiri yang sebagai pengajar honor. Dan itu jam sama juga mendapat bulan-bulanan juga. K2, K1 nggak dapat lagi. Minimal kalau ada waktu, ada rentang waktu misalnya 5 tahun di K2, 5 tahun K1 baru jadi PNS. Jelas. Ini enggak turun ya. Pertama aja honor atau kontrak turun, jadi sekarang ada namanya lupa saya. Bukan DP3, bukan dengan perjanjian kerja. Pekerja dengan perjanjian kerja P3K ya. Sekarang kan itu pegawai dengan perjanjian kerja. Pegawai dengan perjanjian kerja. Satu lagi ada turun dia, bakti, seperti bakti gitu lah. Jadi turun. Ini pengakuan dari tenaga kontrak dan honorer sendiri, bukan diangkat. Itu bukan di PHK lagi itu, dari awal sudah di PHP. Bukan di PHK, di PHP dari awal. Dan kita mau pula bekerja begitu. Nah, saya baca itu kemarin ada orang Indonesia kerja di kapal pesiar perempuan. Dia malah punya perencanaan, saya mau bekerja di sini hanya 2 tahun saja, kemudian saya mau aktif kemana lagi. Dia buat perencanaan. Mungkin kalau tahu si perusahaannya, kalau kamu mau keluar di sini ya keluar aja, kalau saya masuk kerja lah, gitu kan? Kalau kita kan nggak mau juga kalau perusahaan tahu kita mau keluar lagi. Tapi di sana itu biasa. Mereka sudah punya perencanaan, kalau di sini saya mau bekerja pada waktu dulu, nanti saya mau coba ini. Nah biasa. Nah kita nggak bertahan dengan kondisi yang tidak nyaman. Daripada ada kerja, tolonglah masukkan anak saya nih Pak. Nggak ada lagi, tidak apa-apa yang pergi daripada dia ke rumah muter-muter, keluar-keluar, terima aja lah dulu. Ya kan? Kalau memang ada butuh bantuan, saya bantu lah. Pokoknya anak saya biar pergi kerja. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mulai anaknya mulai merasa enak. Kan? Kebutuhan transportasi, kebutuhan konsumsi dan sebagainya. Akhirnya mulai kita kumpulin seperti ini. Untuk kita bilang, kamu seperti ini, nggak boleh begitu, bentuklah serikat pekerja. Ini kan yang kita kompori juga kan. Nah, nanti di ujung ini saya ajak juga, kalau kayak gitu perempuan nggak boleh diam. Apa yang kita lakukan bersama-sama? Mengkampanyekan, menyuarakan isu minimal kepada pemerintah daerah, provinsi dan parlemen, di Aceh, dan legislatif, supaya mereka juga lebih peka terhadap kondisi hari ini dan kita sampaikan sebagai suara perempuan. Kita nggak mau Omnibus Law ini menjadi saya sebut di nasional menjadi tsunami yang merusak tatanan ekonomi dan sosial masyarakat. Saya bilang karena saya dari Aceh, saya sebutnya tsunami. Jangan sampai Omnibus Law menjadi tsunami. Ini boleh juga di media jadi tsunami bagi yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Merusak tatanan sosial dan ekonomi itu pasti. Kalau bicara kesehatan reproduksi yang jadi masalah ekonomi tadi karena bekerja hanya hitung jam. Jadi beberapa hal yang menjadi permasalahan di Omnibus Law itu menghilangkan pesangon, kemudian menghilangkan upah minimum karena bekerja dari jam, kemudian jaminan sosial terancam hilang. Jaminan sosial terancam hilang karena memang dia bekerja tidak full, apalagi tidak dulu Kepmen 100 itu bekerja 21 hari secara terus menerus, dia menjadi PKWDT, kan? Tapi buktinya sekarang orang bekerja lebih dari 21 hari, lebih 3 bulan, tapi nggak diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, apalagi nanti jaminan sosialnya, alasannya kan mereka bekerja ini Pak, bisa keluar masuk. Kemarin tadi malam saya ngomong di ini salah satu rumah makan juga, saya disampaikan ini masukkan jaminan sosialnya bahaya kalau dia nggak dimasukkan. Nggak, mereka hanya ini sebentar keluar masuk, terus nggak ini lagi, diganti-ganti. Kemudian juga sanksi pidana yang paling parah. Sanksi pidana bagi pengusaha dihilangkan. Maaf ya sikit ya. Jadi sanksi pidana bagi pengusaha dihilangkan. Karena sekarang kalau pengusaha membatasi pekerja untuk berserikat, berorganisasi, itu dipidana. Sanksinya pidana 1 sampai 5 tahun atau 100 sampai 500 juta. Menghalang-halangi berserikat, berkumpul. Padahal undang-undang dasar kita sudah memberikan mandat itu. Kemudian juga perusahaan membayar upah di bawah upah minimum, sanksinya pidana juga. Tapi mau dihapuskan. Yang sekarang ada sanksinya aja nggak dijalankan. Makanya kita sudah laporkan. Nanti di Banda Aceh sudah kita laporkan buat teman-teman media.
kita sudah laporkan dua ya, enggak ya? Dua perusahaan di Aceh yang Banda Aceh ini kita laporkan ke pihak kepolisian karena terindikasi menghalang-halangi kebebasan berserikat. Yang mudah-mudahan dipidanakan, ini nggak main-main. Apalagi kalau kita laporkan yang membayar upah di bawah upah minimum, semua pengusaha yang akan terpidana. Termasuk pemerintah angkat tangan seperti itu. Kita laporkan, itu ada sanksinya. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, seperti itu. Kemudian tenaga kerja asing akan unskilled worker akan mudah masuk ke Indonesia. Sekarang kita lihat sendiri di Pulau Wali Mandar, Sulawesi, ada kampung muda, kampung Tiongkok. Nggak masuklah sekarang penyakit omnibus law, corona yang masuk mana-mana itu. Nah itu tenaga kerja asing terlalu bebas di negara kita. Padahal kita beli di Malaysia aja, masa jauh-jauh, masa ke Eropa, masa ke negara lain lah. Malaysia itu kita membeli kartu pulsa aja harus pakai paspor. Begitu rumit, ya, begitu ketatnya mereka screeningnya. Tapi kalau di Indonesia, nggak apa-apa. Di Penayung pun kita nggak tahu dari apakah Cina saudara-saudara kita dari Tiongkok atau dari Tiongkok yang di sana. Bukan anti etnis ini ya. Tapi ini sekarang pendatang dari sana menghilangkan pekerjaan juga. Teman kita yang dari saudara kita komunitas Tionghoa juga sampaikan, nggak semua mereka ini punya ketahanan ekonomi yang baik dan juga yang rentan. Sehingga kalau masuk orang-orang sana itu bahkan lebih parah. Ada kondisi kalau saya cerita panjang itu yang dari Tiongkok mengurusin sebuah perusahaan es krim di sini, punya masalah juga dengan buruh yang akan berdampak kepada ini ya, masalah hukum. Kemudian fleksibilitas pasar kerja sama seperti tadi, dan buruh kontrak ini kan diperluas. Jadi buruh permanen atau pekerja yang permanen akan lebih sedikit karena sistem ini dibangun. Saya pikir itu sebagai trigger ya. Kalau trigger tadi itu mungkin yang udah intinya. Saya hanya nambah bagian luar saja untuk mengajak kawan-kawan, yuk sama-sama kita menyuarakan dengan cara kita yang positif, tapi memberikan kontribusi pada negara bahwa ini tidak relevan dengan kondisi hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.